Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, kesan di rumah, saat ini saya masih bersama dengan Mas Andi selaku sebagai seorang seniman dan juga penggiat seni pertunjukan. Mas ya. Dan seperti pembahasan sebelumnya, Mas Andi ini memiliki kelompok teater pantomim yaitu Bengkel Mem Theater. Nah, Bengkel Mem Theater ini adalah kelompok teater pantomim yang terkenal dengan pertunjukan seni pantomimnya dengan menggabungkan unsur-unsur teater. Benar ya Mas ya? Seperti tata cahaya, kostum, properti, dan juga cerita yang lebih tegas. Benar Mas? Benar, Wil. Nah, Mas Andi, saya pengen bertanya nih Mas. Ada nggak sih mungkin alasan khusus mengapa menggabungkan pantomim itu dengan unsur-unsur teater seperti yang disebutkan sebelumnya? Alasannya ya? Alasannya. Sebelum menggabungkan, tentu saja kami juga belajar tentang pantomim klasik gitu. Pantomim klasik itu yang kayak Marcel Marceau, Septian Dwi Cahyo yang kayak gini, nyebrang jembatan kayak gitu. Ya, itu kami juga belajar itu. Tapi kan semakin lama kami menggelisahkan bentuk pantomim yang berbeda, pantomim yang lebih seru, lebih rame gitu, lebih kaya, inovatif gitu. Nah, kami mencoba untuk menggabungkan bagaimana pantomim yang filmis, pantomim yang memakai properti, tapi properti itu tidak hanya properti sebagai sesuai fungsinya, tapi properti yang bagaimana properti itu bisa menimbulkan impresi gitu. Nah, kemudian bagaimana sih Mas respon yang diterima dari inovasi-inovasi tersebut? Ya, pertama yang namanya respon kan banyak, ada yang negatif dan positif ya. Yang positifnya seru gitu dan banyak menginspirasi teman-teman yang lain juga gitu, dan yang negatifnya kadang banyak hal yang masih terpanjang dengan pakem, yang nyinyir gitu juga banyak. Ih, pantomim nggak gitu sih. Itu bukan pantomim tuh kayak gini. Nggak, tapi hati saya bilang itu pantomim. Itu pantomim. Iya, Mr. Bean, Chaplin gitu kan juga banyak sekali hal yang tidak tidak klasik gitu. Yang tidak klasik. Tapi sebenarnya dari dulu ada juga pantomimer yang berbeda. Yang dipantomimkan tuh bukan hal-hal yang lumrah, maksudnya hal-hal yang klise kayak minum, makan, tidak, tetapi namanya Etienne de Croc dari Prancis. Dia memantomimkan api. Memantomimkan tunas yang tumbuh pelan, jadi kayak koreografi tari gitu. Memantomimkan sungai yang mengalir. Waduh. Gitu. Keren. Itu gurunya Marcel Marceau dari Prancis tuh. Dari Prancis. Nah, kemudian bagaimana juga cara Bengkel Mem Theater ini Mas mempertahankan dan mengembangkan inovasi tersebut? Ya dengan eksplorasi, membaca buku, menonton pertunjukan yang lain gitu, dengan biar tambah referensinya, mengeksplorasi bentuk-bentuk, mengeksplorasi ruangan, dan tubuh harus cerdas juga. Tubuh harus cerdas? Iya. Itu maksudnya gimana Mas? Tubuh yang cerdas gimana ya? Dia bisa merespon sesuatu itu tidak dengan hal yang lain gitu. Dia merespon ruang segini, bagaimana tidak cuman duduk kayak gini, tetapi bisa duduknya di sini, kedinginan, tidur, gitu, direspon. Explore. Kadang ngapain lah, ya kayak gitu. Tapi juga di kamera, aku melakukan apa ya tadi ya, dilihat. Ini bagus ini kayaknya. Gitu Wil. Bisa dengan cara banyak pentas juga nggak Mas? Iya, kemarin lusa ya. Baru kemarin? Malam minggu kami pentas. Itu pentasnya tidak di panggung. Jadi itu waktu itu di mana Mas? Di galeri, namanya Galeri Lorong, itu galeri lukisan. Jadi kami mengeksplor ruang-ruang dari halaman sampai ruangan atas di galeri. Kadang pentasnya di pojok ruangan kayak gini gitu. Terus pentas di bawah pohon kayak gitu. Dan penontonnya kadang melingkar. Penontonnya moving kayak gitu. Ada temanku namanya Vicky, itu pentasnya di tangga. Di tangga? Jadi penontonnya dari bawah gitu. Ternyata bisa seperti itu juga ya Mas? Iya, pantomim bisa. Itu ya? Tergantung bagaimana tubuh itu menyikapi ruangnya. Nah, selanjutnya nih Mas, akan ada dua pertanyaan ataupun pernyataan yang akan saya berikan nih. Jadi silakan Mas Andi memberikan jawaban apakah pertanyaan ataupun pernyataan tersebut itu benar atau salah, dan berikan pendapatnya. Cuman bilang benar gitu ya, salah gitu ya. Dan tapi nanti silakan berikan pendapatnya mengapa benar atau salah. Iya. Oke, siap Mas. Iya, oke, Wil. Nah, yang pertama Mas,
bener nggak sih selain sebagai pertunjukan hiburan, pantomim dapat menjadi sarana seorang aktor untuk melatih mimik wajah? Ya bener banget. Bener banget. Iya, Mengapa itu Mas? Mengapa? Seharusnya ya, saya kalau lihat apa namanya aktor-aktor di Barat, Robin Williams, Jim Carrey, itu kan hebat-hebat yang Rowan Atkinson yang jadi Mr. Bean itu. Mr. Bean. Ya, Tobey Maguire, apa yang Spiderman? Aduh. Iya, ya, saya lupa juga namanya. Ya oke lah kayak gitu. Itu. Itu otomatis mereka juga latihan pantomim juga. Mimiknya juga harus begitu. Apalagi Jim Carrey itu idola. Ya itu mimiknya benar-benar kalau waktu main film gitu Mas ya. William tertarik gak pantomim? Dulu sempet sih Mas. Oh gitu? Iya, keren dulu dong. sempet sih. Tapi sekarang udah kurang lah gitu. Iya. Oke, kita lanjut nih Mas. Yang kedua, bener nggak sih dalam berpantomim itu baik ekspresi ataupun gestur diusahakan tidak terlalu berlebihan atau senatural mungkin? Bisa bener, bisa salah. Oke, karena apa Mas? Pantomim itu ada yang pantomim alirannya hiperbolis. Iya. Itu cuman sakit aja, dicubit ya, gitu. Bisa ekspresinya tuh gimana gitu ya? Dibikin sedih, sedih banget gitu. Tapi ada juga yang realis aja pantomimnya, mama senyum ya. Ya senyum biasa. Gitu. Tertawa gitu. Kalau tertawa yang gitu. Berarti bisa dikatakan kalau kita yang berlebihan itu untuk mempertegas sebuah cerita ataupun pesan yang ingin disampaikan. Iya, bisa kadang kalau pantomim-pantomim yang karikatural, bentuk karikatural itu harus tegas, hiperbolis kayak gitu. Apa-apa disangatkan kayak gitu. Oke. Nah, untuk Mas Andi nih, ada nggak sih Mas mungkin tips atau masukan untuk teman-teman questioner di rumah yang ya mungkin sudah terjun ke dunia seni, ya agar mereka dapat menekuni apa yang mereka sukai sekarang? Intensitas dan pukul terus. Maksudnya pukul terus. Intensitas dan terus aja bereksplorasi, karena dari situ nanti akan menemukan sendiri karakternya, apanya gitu, dan berani menanggung segala resikonya. Oke, yang penting berani menanggung segala resiko. Pilihan itu. Karena itu. Berarti kita tetap kembali kepada ya apa yang kita sukai, apa yang menjadi hobi kita itu menjadi passion kita. Begitu ya Mas? Bener. Benar. Oke. Passion ya. Passion. Baik, terima kasih Mas Andi, dan untuk kesan di rumah itu tadi bincang-bincang saya mengenai pantomim dan juga bengkel meme teater bersama Mas Andi. Sip. Dan setelah ini Mas Andi akan menampilkan penampilan spesial nih questioners. Penasaran kan bagaimana? Dan sebelum kita menutup segmen ini, saya ingin mengajak Mas Andi untuk mengucapkan tagline kita, Mas. Gimana? Nah, nanti kita mengucapkan tagline di arah kamera. Siap, Mas ya? Siap. Oke. Nah, guys di rumah penasaran kan lakon apa sih yang akan dibawakan oleh Mas Andi nanti? Setelah satu ini tetap bersama kami di Talkation, Talking Education for Action. Oke.